Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar PPKN dan SPDB. Nah, PPKN tentang pengamalan sila pertama Pancasila dan SPDB yaitu tentang pola irama dan birama. Nah, langsung saja kita mulai yang pertama, yaitu pengamalan sila pertama Pancasila. Nah, Tuhan telah menciptakan aneka tumbuhan. Banyak sekali. Nah, ini contoh kecilnya saja, sangat kecil ini contoh sangat kecil, yaitu ada pohon mangga, pohon pisang, pohon ketela, dan tentunya masih banyak sekali pohon atau tumbuhan yang ada di dunia ini yang telah Tuhan ciptakan untuk manusia. Nah, karena e, banyak sekali tumbuhan, nah itu bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Manusia dapat memanfaatkan tumbuhan untuk berbagai kebutuhan hidup. Ada nasi. Nah, nasi ini didapat atau dihasilkan dari tumbuhan juga. Yaitu tumbuhan apa? Tumbuhan padi yang diolah sehingga menjadi nasi. Lalu ada tumbuhan yang jika diolah bisa digunakan untuk bahan baku pakaian. Lalu ada tumbuhan yang batangnya besar, nah bisa digunakan untuk membuat rumah. Karena nikmat yang banyak diberikan kepada manusia, kita harus bersyukur. Nah, bagaimana cara kita bersyukur? Nah, contohnya yaitu dengan menjaga dan melestarikan aneka tumbuhan. Jadi semisal kita menebang pohon, kita juga harus menanamnya. Jangan sampai kita menebang saja tetapi tidak menanamnya. Nanti itu akan membuat punah suatu tumbuhan. Sikap bersyukur kepada Tuhan merupakan salah satu wujud pengamalan sila pertama Pancasila. Nah, Pancasila merupakan dasar negara kita. Nah, pasti anak-anak tahu ini gambar apa? Ya, ini gambar Garuda Pancasila. Nah, di dalam gambar Garuda Pancasila ini terdapat simbol-simbol sila Pancasila. Yang mana? Nah, betul yang ini ya. Ada bintang, ada rantai, ada pohon beringin, ada kepala banteng, ada padi dan kapas. Nah, ini merupakan contoh-contoh lambang sila Pancasila. Nah, karena di sini yang kita bahas sila pertama Pancasila. Nah, kira-kira mana lambang dari sila pertama Pancasila? Nah, ya betul, yaitu bintang. Nah, bintang merupakan lambang dari sila pertama Pancasila. Nah, di setiap sila Pancasila itu mengandung nilai-nilai Pancasila yang harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak terkecuali untuk sila pertama. Nah, di dalam sila pertama juga terdapat pengamalan sila Pancasilanya. Nah, yang pertama yaitu percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama. Nah, di sini ada agama Islam, ada agama Katolik, ada agama Kristen, ada agama Hindu, Buddha, Konghucu. Nah, seperti itu. Kita harus menghormati. Jika berbeda agama, tidak boleh saling mengejek, memusuhi, tidak boleh. Kita harus saling menghormati. Lalu, yang ketiga yaitu membina kerukunan hidup antar sesama umat beragama. Kita harus hidup rukun. Nah, ini hidup rukun dalam
hidup rukun dengan antar atau sesama umat beragama itu merupakan contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Yang keempat, nah kita harus saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi kita tidak boleh memaksakan atau harus menghormati orang yang sedang beribadah seperti itu. Lalu yang keempat, yang kelima ya ini ya. Yang kelima, tidak memaksa suatu agama dan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Seperti itu. Nah, lalu kita ke mata pelajaran yang kedua yaitu SBDP tentang pola irama dan birama. Nah, masih ingatkah anak-anak tentang lagu Cicak-Cicak di Dinding? Nah, tentunya masih ingat ya. Nah, di dalam lagu Cicak-Cicak di Dinding itu terdapat pola irama. Nah, terdapat pola irama. Pola irama adalah panjang, pendek, bunyi. Nah, di sini yang panjang, yang pendek yang mana? Nah, yang pendek yang ini ya. Nah, ini yang pendek. Ini pola irama yang pendek. Lalu yang panjang yang mana? Yang panjang yang ini. Seperti itu. Nah, panjang pendeknya bunyi dapat dihitung berdasarkan ketukan. Ketukan adalah bunyi teratur yang digambarkan seperti bunyi detak jarum jam. Pola irama berjalan menurut birama. Nah, kalau tadi kan pola irama, sekarang nah di sini pola irama itu berjalan menurut birama. Nah, apa itu birama? Nah, birama adalah kuat dan lemahnya bunyi dalam lagu. Nah, birama ditandai dengan tanda birama. Nah, perhatikan penggalan lagu Cemara ini. Nah, ini ciptaan A.T. Mahmud. Nah, di sini ada tanda biramanya. Kira-kira yang mana tanda biramanya? Nah, yang ini ya. Nah, ini tanda biramanya. Di sini berapa? 3/4. Nah, apa artinya 3/4? Nah, langsung saja kita bahas. Artinya, nada-nada pada setiap ruas, saya ulangi. Artinya, nada-nada pada setiap ruas birama terdiri 3 ketukan, yang setiap ketukannya senilai 1/4. Nah, itu sedikit pembahasan tentang pola irama dan birama. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika banyak salah kata, Bapak mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.